Injil berkata bahwa tidak mungkin kalau ada orang bisa mengabdi kepada dua tuan, tidak mungkin. Kalau dia melakukan itu, pasti nanti akan memihak yang satu lalu mengorbankan yang lain, memihak yang satu lalu menyepelekan yang lain. Kalau kitab suci berkata tidak mungkin orang itu mengabdi kepada dua tuan, yang dimaksud yaitu supaya kita tuh sungguh-sungguh fokus, kita tuh sungguh-sungguh sebulat hati dengan apa yang sedang kita jalani, dan kita hanya bisa fokus, kita hanya bisa memberi perhatian yang penuh pada satu hal. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, hidup kita itu diisi oleh banyak hal penting. Hidup kita itu diisi oleh banyak hal penting. Dan menarik kalau kita mencermati kehidupan anak-anak, terutama anak-anak yang masih sekolah. Ini judulnya anak-anak. Menarik, oleh karena meskipun masih anak-anak, tetapi ternyata hidupnya juga sudah diisi oleh banyak hal penting. Bukan hanya satu, banyak hal penting. Sekolah itu penting tidak? Penting. Belajar itu penting tidak? Berdoa itu penting tidak? Berbakti kepada orang tua itu penting tidak? Berbakti kepada kakek neneknya penting atau tidak? Bermain itu penting atau tidak? Mengerjakan PR itu penting atau tidak? Mandi itu penting atau tidak? Tidur itu penting atau tidak? Ngantuk pas misa itu penting atau tidak? Ini baru anak ya. Baru anak. Ternyata dalam hidup anak itu pun sudah banyak yang penting. Apalagi di dalam diri orang-orang yang sudah lebih dewasa, yang sudah lebih tua. Inilah kenyataan. Hidup kita diisi banyak hal penting. Semua yang penting diperhatikan, tetapi harus ada pembagian waktu. Ini ada banyak hal penting, jadi harus diatur. Karena apa? Karena nggak mungkin orang mengabdi kepada dua tuan. Nggak mungkin orang itu dalam waktu yang bersamaan memberi perhatian kepada banyak hal. Maka kalau ada banyak hal yang penting, harus dibagi-bagi. Saya paling senang bertanya kepada anak mengenai kapan belajarnya, kapan berdoanya, kapan membantu orang tua, kapan bermain, kapan jam tidurnya. Ditanya satu-satu. Inilah hal-hal penting yang memang semuanya harus mendapatkan waktu. Tidak mungkin orang itu mengabdi kepada dua tuan. Maka kalau memang sedang belajar, belajarlah. Jangan belajar sambil makan. Jangan belajar sambil main HP. Tidak mungkin orang itu mengabdi kepada dua tuan. Abdilah kepada satu hal yang sedang dijalani. Kalau belajar, belajar. Kalau orang itu maksa belajar misalnya sambil bermain, dan orang tua juga membiarkan anaknya seperti itu, orang tua membiarkan anaknya belajar sambil bermain, percayalah, kitab suci sudah mengingatkan kalau itu yang terjadi, nanti akan memihak yang satu lalu membuang, menyepelekan yang lain. Kalau anak dibiarkan belajar sambil bermain, nanti jatuhnya bisa mengutamakan bermainnya, lalu belajarnya itu pura-pura. Dan kalau orang tua ketika anak sedang belajar
dan orang tua itu mau memberi perhatian kepada anak, fokuslah betul-betul memperhatikan anak ketika belajar supaya tidak lengah. Apalagi sekolah itu mahal dan sekolah itu lama dan sekolah itu menentukan masa depan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus, hidup kita itu diisi oleh banyak hal penting. Bagaimana ini semua dijalani dengan fokus, dengan sepenuh hati. Kalau berdoa, berdoalah dan jangan dengan yang lain. Kalau misalah, jangan dengan yang lain. Kalau ketika sedang ngobrol dengan orang tua, fokuslah, ngobrollah betul dengan orang tua, jangan dengan yang lain. Kitab suci mengingatkan, kalau dengan yang lain nanti bisa memihak, bisa kemudian lebih membela yang satu dan mengorbankan yang lain. Mudah-mudahan sabda Tuhan betul-betul bisa menjadi pelita yang menyala, betul-betul bisa menuntun kita bagaimana kita bersikap terhadap hal-hal penting yang begitu banyak, yang semuanya memang harus diperhatikan, tetapi semua itu ada waktunya. Tuhan memberkati.